persoalan bangsa ini akhir-akhir ini cukup kompleks. Bangsa ini persoalannya sudah semakin kompleks dan semakin mendunia. Lebih khusus isu-isu Papua. Isu-isu Papua hari ini cukup seksi dan mendunia. Hampir semua masyarakat internasional mengikuti perkembangan situasi politik, ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua. Persoalan Papua hari ini ada di tata pengelolaan kekuasaan di Papua. Kenapa saya bilang persoalan Papua hari ini ada di tata pengelolaan kekuasaan? Karena yang menjadi pemimpin politik, pemimpin eksekutif, pemimpin legislatif itu adalah orang-orang asli Papua. Mereka ini diorbitkan atau didorong melalui partai politik, dan pengelolaan kekuasaan terbesar itu ada di partai politik. Dan partai-partai politik yang menugaskan mereka untuk menjadi para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah sentro Papua ini tidak mengontrol kekuasaan yang mereka berikan. Akibat daripada itu terjadi bias kekuasaan, sehingga para bupati-bupati, para anggota-anggota DPR, para ketua-ketua DPR yang merupakan petugas-petugas partai politik yang memimpin sebagai kepala daerah dan wakil-wakil rakyat tersebut tidak bisa mengelola kekuasaan itu dengan baik, sehingga hari ini terjadi konflik di mana-mana, terjadi kekacauan di mana-mana, dan yang sangat miris terjadi adalah Papua menjadi daerah termiskin di Indonesia. Padahal Papua ini memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa. Nah, kalau dikelola dengan baik, sumber daya alam itu dapat menghidupi masyarakat Papua itu sendiri dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, saya hadir dan menawarkan sebuah konsep untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan cinta dan kedamaian tanpa ada pertumpahan darah setetes pun yang jatuh di tanah Papua. Saya menawarkan konsep yaitu partai politik yang bernama Partai Cinta Indonesia. Mengapa saya menamakan Partai Cinta Indonesia? Karena bangsa ini sudah kehilangan cinta. Akibat daripada bangsa ini sudah kehilangan cinta, terjadi kekacauan di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia, terlebih khusus di tanah Papua. Untuk itu, saya menawarkan konsep lahirlah Partai Cinta Indonesia, khusus di Papua, itu sebagai solusi strategis di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Papua secara humanis, tanpa dengan kekerasan, tanpa dengan ujung laras panjang atau timah panas itu, atau dengan senjata. Logika sederhana. Ketika Partai Cinta Indonesia ini kami menangkan di Papua, maka yang akan menjadi petugas-petugas pemimpin-pemimpin daerah yang diorbitkan oleh Partai Cinta Indonesia adalah tokoh-tokoh yang nasionalismenya telah tuntas. Kami tugaskan mereka untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, ketua DPR, dan di lembaga-lembaga lainnya di dalam negara ini. Ketika kita tempatkan mereka untuk menjadi pemimpin daerah, maka saya sebagai ketua umum partai akan mengontrol jalannya kekuasaan yang ada di Papua ini melalui Partai Cinta Indonesia. Karena apa? Bupati, wali kota, gubernur yang ada di Papua ini mereka akan bertanggung jawab kepada saya sebagai ketua umum partai yang bertanggung jawab untuk mengorbitkan mereka menjadi bupati, gubernur, wakil rakyat, dan sebagainya. Maka dengan sendirinya persoalan Papua itu kita selesaikan dengan cinta dan kedamaian tanpa ada
pertumpahan darah setetes pun yang terjadi di bumi. Ibu Pertiwi tentu Sultan Papua. Saya juga memberikan dukungan kepada Panglima Kodam 17 Cendrawasih yang telah mengeluarkan sebuah statement. Kami capek untuk berperang, kami memberitahu. Tapi dialog dalam konsep apa dulu? Hanya dibuat formatnya sehingga dialog itu tidak bias dan tidak menimbulkan lagi opini-opini, penggiringan opini yang berbeda-beda. Saya mau sampaikan bahwa persoalan Papua tadi adalah persoalan internasional. Persoalan Papua ini juga merupakan persoalan politik. Oleh sebab itu kita harus juga dapat menyelesaikannya dengan diplomasi politik. Makanya lahirlah Partai Cinta Indonesia yang dideklarasikan dan didirikan oleh saya sebagai putra Papua dan beberapa teman-teman di Jakarta yang peduli terhadap bangsa ini dan khusus peduli terhadap Papua. Oleh sebab itu tadi saya bilang, saya memberikan komitmen kita akan selesaikan persoalan Papua di saat Jokowi memimpin. Di saat Jokowi memimpin Indonesia, kita akan selesaikan persoalan Papua dengan cinta dan damai. Saya memberikan jaminan itu karena hari ini saya punya anggota partai ada di seluruh Indonesia termasuk di Papua dan Papua. Seperti begitu. Jadi persoalan Papua cuma sederhana. Berilah kepercayaan untuk Partai Cinta Indonesia lolos di pemilu. Berilah kepercayaan supaya Partai Cinta Indonesia ini ditetapkan sebagai partai peserta pemilu 2024. Berilah kepercayaan kepada Partai Cinta Indonesia ini sebagai saluran aspirasi politik rakyat Indonesia, khususnya saluran aspirasi politik rakyat Papua untuk membangun NKRI, memperkokoh NKRI dari ujung timur Indonesia, tanah Papua. Serpian surga kecil jatuh ke bumi untuk membangun Indonesia dengan cinta dan kedamaian.